Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Liga 1 antara Maluku United versus Persib Bandung yang berakhir untuk kemenangan Maluku United dengan skor 1-0. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti Maluku United yang merupakan salah satu tim promosi di Liga 1 musim ini tidak terkalahkan dalam 13 pertandingan terakhir mereka. Dan lebih banyak meraih kemenangan dalam 13 pertandingan terakhir tersebut. Oleh karena itu, untuk sementara ini Maluku United berada di peringkat nomor 3 klasmen Liga 1. Sedangkan Persib Bandung dengan kekalahan dari Maluku United ini berarti mereka harus menunda pesta juara mereka, karena walaupun selisih poinnya dengan Dewa United adalah 10 poin, dan Dewa United memang tidak akan bisa mengejar Persib Bandung dengan sisa 3 pertandingan, dan memang selisih poin antara Persib dengan Persebaya adalah 11 poin, tapi Persebaya masih punya 1 pertandingan di tangan mereka, lawan Persik Kediri yang akan dimainkan hari Senin sore nanti. Jadi jika Persebaya nanti menang lawan Persik Kediri, berarti secara hitung-hitungan atau secara matematis mereka masih bisa mengejar Persib Bandung. Oleh karena itu, pertandingan selanjutnya bagi Persib Bandung melawan Barito Putra adalah pertandingan yang sangat amat penting di pekan ke-32 nanti ya, yang rencananya akan dimainkan hari Jumat malam juga, yaitu tanggal 9 jika saya tidak salah. Artinya memang para pemain Persib harus bisa introspeksi permainan mereka yang mereka tunjukkan di pertandingan semalam, karena kelihatan para pemain Persib tidak bisa bermain mengandalkan kolektivitas, tidak seperti di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan bukan berarti para pemain Persib bermain secara individu, enggak. Mereka tidak bisa bermain secara kolektif karena memang para pemain Maluku United melakukan pressing yang sangat intens. Bahkan mereka mengunci pergerakan dari Tyrone dan juga Ciro. Maka itu Tyrone dan Ciro tidak bisa mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Bahkan Ciro pun mendapatkan kartu merah. Dan memang sih bisa saja wasit memberikan kartu kuning kepada Ciro, tapi ya itu adalah hak wasit untuk memberikan kartu merah. Apalagi setelah dia mendapatkan panggilan dari wasit lainnya yang berada di ruang VAR. Kemudian kan dia melihat monitor di pinggir lapangan kan, baru kemudian dia mengambil keputusan untuk memberikan kartu merah. Tapi kita tahu, dalam beberapa kejadian sebelumnya, wasit ada juga yang tidak memberikan kartu merah pada saat sudah melakukan pengecekan dari monitor di pinggir lapangan dan memilih memberikan kartu kuning. Jadi, hak dari wasit. Kalau pelanggaran, betul pelanggaran. Ciro memang melakukan pelanggaran. Tapi harus dilihat juga dan dipahami intensinya seperti apa. Intensi Ciro bukan untuk mencegah Angulo mencetak gol, tapi dia coba untuk bergerak di tengah kepungan para pemain Maluku United. Selain juga ada Angulo, ada banyak pemain lainnya, sehingga itu adalah gerakan refleks yang membuat dia secara tidak sengaja menyikut Angulo. Dan memang itu termasuk pelanggaran yang keras, karena Angulo pun sampai terjatuh kan, meringis kesakitan. Jadi bukan artinya Angulo ini bersandiwara, enggak, betul itu adalah pelanggaran keras. Tapi kembali, ya, persepsi dari wasit itu seperti apa. Jadi itu adalah hak yang wasit. Haknya wasit untuk memberikan kartu kuning atau kartu merah. Tapi yang sangat disayangkan, kita tahu bahwa wasit musim ini walaupun ada bantuan dari wasit di VAR, tidak konsisten juga karena ada kejadian serupa sebelumnya. Ya, walaupun tidak sama kan, artinya mirip tapi tidak sama. Yang terjadi pada saat Persib bermain di kandang Persija pada saat itu kan, yang skor akhirnya 2-2. Pada saat itu kan ada kejadian tuh, yang Simic menyikut Beckham Putra. Nah, Simic menyikut Beckham Putra pada saat itu, pada saat Beckham itu bergerak ingin coba membangun serangan. Nah, dia menyikut. Yang saya ingat, jika saya tidak salah, wasit hanya memberikan kartu kuning. Tapi kenapa pada saat itu tidak ada panggilan dari wasit yang berada di ruang VAR? Nah, artinya VAR ini, ya walaupun memang dibutuhkan di Liga 1, tapi belum konsisten juga nih pemakaiannya. Dan memang VAR ini kejam. Sangat kejam, karena ya mereka bisa mengambil keputusan secara textbook. Jadi secara aturan baku. Tapi sebaiknya wasit pun harus memahami pemain ini sebetulnya lagi melakukan apa. Jadi kalau wasit memberikan Ciro kartu merah, ya layak juga. Karena itu adalah haknya wasit. Tapi bisa juga, kalau dia melihat intensinya bukan untuk mencederai pemain tim lawan, tapi dia coba untuk memproteksi bola, kemudian bergerak, bermanuver, bisa juga dia memberikan kartu kuning. Tapi saya kan nggak pernah menjadi wasit.
Jadi saya nggak bisa banyak bacot juga ya teman-teman. Maka itu pada saat siaran saya juga mengatakan betul ada pergerakan tangan Ciro. Dan memang itu termasuk juga pergerakan yang cukup berbahaya karena kan menyikut. Tapi kembali lagi haknya adalah dari wasit mau kasih kartu kuning atau kartu merah. Tapi ya inilah yang sekarang terjadi. Inkonsistensi keputusan dari wasit. Tapi kan kalau saya bacot lebih banyak lagi, nah nanti saya yang dimarahin. Lah kenapa tidak Anda yang menjadi wasit? Nah jadi serba salah. Jadi artinya wasit yang saya harapkan nanti di pertandingan-pertandingan ke depan harus konsisten. Ya kan kenapa ada kejadian yang sebelumnya mirip, kenapa pemain tersebut hanya diberikan kartu kuning, bahkan tidak ada pengecekan dari monitor di pinggir lapangan. Kenapa yang kali ini oke betul pelanggaran? Ya kan? Kenapa kok ini tiba-tiba di call gitu? Artinya wasit yang berada di ruang VAR itu harus konsisten. Kalau nggak buat apa juga Pak kita pakai VAR kan? Tapi Persib kalah bukan karena ada kartu merah, karena memang para pemain mereka nggak bisa membangun sinergi antar lini. Malut mainnya bagus. Malut mainnya bagus, walaupun Malut sulit juga menciptakan peluang karena defense dari Persib solid sekali. Ada Gustavo Franca dan juga Nico Kuipers yang berkali-kali melakukan blocking dan juga halauan. Nah, saya harus memberikan penjelasan tentang kartu merah tadi di awal biar saya nggak lupa, ya kan? Jadi berkali-kali itu dihalau oleh Nico Kuipers dan juga Gustavo Franca. Bagus, defense Persib ini bagus sekali. Edu pun mainnya solid, Kakang pun mainnya solid. Saya tidak melihat ada kesalahan yang mereka lakukan, bagus. Tapi dalam menyerang, nggak bisa mereka membangun serangan. Karena tampak jelas, pelatih dari Malut United, Imran Mauludi itu meminta para pemain Malut minimal ada 2 orang. Ya kan? Minimal ada 2 pemain Malut yang harus mengawal 1 pemain Persib yang akan mencoba untuk membangun serangan, Ciro atau Tyrone. Nah, ini 2 pemain ini dikawal secara ketat, Beckham sedikit dilepas. Mungkin kurang pemain juga, masa mau jaga 3 pemain dengan 6 pemain kan repot. Nanti kekurangan pemain juga Malut untuk transisi counter attack. Tapi Ciro dan Tyrone ini dikawal habis-habisan, dikunci lah istilahnya. Jadi ya tentu sulit bagi Persib untuk bisa berkembang, apalagi gak ada David Da Silva. Rian Kurnia dimainkan, dan saya pikir ya Rian Kurnia beberapa kali juga dimainkan dalam posisi sebagai striker atau striker palsu, tapi memang dia gak bisa perform di posisi itu. Pernah saya jelaskan juga sebelumnya. Tapi bukan berarti Rian Kurnia ini pemain yang jelek, enggak. Pemain yang bagus, tapi dia tidak bisa bermain di posisi false nine. Kan kelihatan pada saat dia mendapatkan umpan pertama dari Beckham Putra yang di tepi kotak penalti. Bisa saja dia bagi ke Tyrone tapi dia syuting. Gak masalah mau syuting. Itu naluri dia kan. Dia syuting. Tapi melenceng. Kemudian pada saat Beckham Putra kasih umpan terobosan itu 99% itu potensial gol. Gak bisa melakukan finishing. Kalau itu dia finishing mungkin beda cerita. Belum tentu juga Persib menang. Tapi ya paling gak menambah pressure ke para pemain Malut. Tapi para pemain Malut sinerginya bagus. Lihat mereka umpan-umpan pendeknya jalan semua. Jadi memang Malut bermain jauh lebih baik daripada Persib Bandung. Karena kolektivitas di antara para pemain mereka terjaga dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Nah Persib mainnya direct passing. Tapi masalahnya para pemain mereka yang di depan itu di-lock oleh para pemain Malut. Yang kita tahu kuat-kuat lah. Ada Safruddin Tahar, ada juga Wahyu Pras. Yance Sayuri juga bagus mainnya. Ada juga Cecu Meneses. Dan Maklok yang coba untuk membantu juga nggak bisa dia membuka blocking dari para pemain Malut United yang begitu baik yang mereka lakukan mulai dari lini tengah. Jadi memang pressing dari para pemain Malut ini jauh lebih unggul daripada para pemain Persib, tapi mereka membutuhkan waktu untuk bisa mencetak gol. Dan memang Imran Mauludi ini biasanya di babak kedua memainkan Adriano menarik keluar Wadil. Wah, pas banget ini. Adriano tuh langsung kan bisa memberikan umpan dari corner yang bisa disambar oleh Wahyu Pras. Kalau nggak salah nih gol pertama atau gol perdana bagi Wahyu Pras di musim ini bersama Malut United. Ini gol yang sangat berkelas, headernya luar biasa, tapi hebat loh umpan dari Adriano. Bahkan saya kan membuat konten preview untuk pertandingan ini. Saya juga mengatakan tuh bahwa para pemain Malut harus memanfaatkan setiap situasi bola mati atau set piece yang mereka dapat, dan betul tuh mereka manfaatkan. Ini cakep golnya. Nah sudah 1-0, Persib mau coba bangkit, main dengan tempo tinggi, tapi lagi-lagi para pemain Malut tuh mainnya agresif banget, tapi gak kasar. Itu yang membuat mereka bisa menutup ruang di area pertahanan mereka. Kalau nggak, biasanya direct passing dari Persib tuh ke ruang terbuka tuh bisa diterima oleh para pemain Persib, siapapun itu di depan. Castanir juga tidak on form, tidak seperti biasanya. Febri masuk di babak kedua, oke lah, dia sekali memberikan umpan kan, yang hampir gol itu. Kalau nggak salah, Tyrone juga itu yang mendapatkan umpan ya, yang mendapatkan peluang itu untuk mencetak gol. Dan jika kalau bukan karena Febri, maka mungkin Yance Sayuri sudah mencetak gol itu, kedua bagi Malut. Itu juga bagus tuh, Malut punya
attacking. Jadi memang Persib dalam hal ini kalah dari segi pressing. Jadi Malut United unggul segala-galanya, wajarlah mereka meraih kemenangan. Dan saya melihat para pemain Malut itu bermain dengan menikmati jalannya pertandingan. Mereka kelihatan happy sekali, kelihatan lagi senang sekali. Ya mungkin karena juga mereka kan tidak menyangka bisa berada di zona papan atas. Tapi dengan kemenangan ini, ya ini membuktikan bahwa Imran Nahum-Maruri pada saat diberikan materi pemain yang bagus dan dia diberikan waktu, dia bisa membentuk sebuah tim yang sangat kompetitif. Sedangkan Persib kesulitannya kita tahu musim ini banyak pemain mereka yang cedera. Jadi Persib walaupun kalah di pertandingan semalam, tapi ini adalah hal yang positif di mana mereka harus menanggapi kekalahan ini karena mereka tidak bisa keluar dari pressing para pemain tim lawan. Artinya ini PR juga bagi Boyan Hodak dan asistennya Igor kalau nggak salah namanya. Bagaimana caranya nanti di pertandingan selanjutnya lawan Barito Putra? Ini Barito juga kan mau degradasi, pasti mereka pressingnya kuat nih, agresif juga pasti. Karena mereka akan mengunci. Ya, Ciro gak main ya, karena kan kartu merah. Nah, Tyron dia akan kunci. Mungkin juga Beckham Putra. Beckham bagus di pertandingan ini, tapi ya dia berjuang sendirian juga kan repot. Target man-nya gak ada kan, jadi kehilangan DDS juga. Terus Dimas Derajat juga kita tahu cedera. Jadi ini bukan pertandingan yang mudah bagi Persib Bandung. Dan saya awalnya juga memprediksi imbang kan. Saya tidak pernah mengatakan Persib akan menang, karena saya tahu Persib tuh gak akan mudah untuk bisa menang di kandang Malut United. Malut lagi on form, mainnya juga gak buruk. Ini bukan faktor keberuntungan Malut menang, tapi karena memang mereka tahu untuk bisa menang, mereka harus mencegah para pemain Persib yang punya skill individu yang baik untuk bisa berkembang selama jalannya pertandingan, dan itu mereka lakukan. Maka itu walaupun ada pemain-pemain lain yang masuk seperti Adam Alis, mereka pun tidak bisa bermain secara kreatif karena baru pegang bola saja sudah langsung ditekan. Minimal ada 2 pemain Malut. Nah, ini strategi yang sangat baik dari Imran Nahum-Maruri. Dari Boyan Hodak, dia coba untuk counter strategi ini dengan cara meminta fullback itu lebih agresif masuk ke ruang pertahanan Malut. Maka itu dia mengganti Kakang dengan Hen-Hen. Hen-Hen oke, agresif, tapi tetap saja ternyata di sektor wingback ini dikawal ketat juga para fullback dari Persib Bandung. Jadi memang strategi dari Malut adalah tidak bermain terbuka, tapi bermain compact football. Nah, inilah kunci kemenangan mereka. Tapi bagi Persib walaupun kalah, nah kan bukan berarti tidak bisa juara. Ya memang menunggu hasil dari Persebaya. Seandainya Persebaya imbang atau kalah, ya berarti Persib yang akan menjadi juara. Tapi seandainya Persebaya menang, berarti next match lawan Barito Putra, Persib harus meraih kemenangan. Dan saya pikir musim depan ini akan ada banyak pemain baru di Persib, dan akan ada banyak pemain Persib dari musim ini yang akan dilepas oleh manajemen, yang kontraknya tidak akan diperpanjang. Feeling saya sih seperti itu, karena Persib jelas butuh yang namanya regenerasi. Regenerasi itu bukan berarti mengandalkan pemain-pemain muda saja, tapi regenerasi itu juga mengandalkan pemain-pemain dalam usia produktifnya, pemain-pemain yang diharapkan bisa menjadi suatu kesatuan berdasarkan strategi permainan dari sang pelatih, yaitu Boyan Hodak. Tapi bagi Persib Bandung, mereka bisa berada di posisi puncak klasmen dengan mengambil alih dari Persebaya saja, menurut saya sudah bagus pada saat memang mereka tidak selalu full tim musim ini, teman-teman. Jadi kita tunggu saja perjuangan dari para pemain Persib di pertandingan selanjutnya melawan Barito Putra pada hari Jumat 9 Mei jika saya tidak salah, dan kebetulan pertandingan itu saya juga yang akan siaran. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.